Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 5. Bertemu kembali, hari ini kita akan belajar IPA bab 7, yaitu tentang siklus air. Apakah kalian sudah siap? Baik, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siklus air. Tujuan pembelajaran pada bab 7 ini ada 5, yaitu 1. Mengetahui arti siklus air, 2. Mengetahui tahapan siklus air secara berurutan, 3. Mengetahui peranan hujan bagi makhluk hidup, 4. Mengetahui kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air, 5. Mengetahui cara penghematan air. Baik, mari kita mulai pembahasan atau tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Siklus air. Arti siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke permukaan bumi. Kita ulangi, arti siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke permukaan bumi. Di sini kalian bisa lihat gambar, yaitu air dari permukaan bumi. Ini adalah kita gambarkan air laut dari permukaan bumi, kemudian menguap, naik ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi sebagai hujan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yang kedua, yaitu tahapan siklus air secara berurutan. Sinar matahari menyinari air yang ada di permukaan bumi, misalnya air sungai, air danau, air laut, dan lain-lain. Nah, disebut tahapan evaporasi atau penguapan. Penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Kemudian, air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin lama, semakin tinggi. Dari permukaan bumi, uap air akan mengalami pendinginan, kemudian membentuk titik-titik air. Ini disebut proses kondensasi. Nah, ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Ini kita sebut presipitasi. Jadi, ada 3 tahapan, yaitu evaporasi, air menguap, kemudian kondensasi, terjadi pendinginan, kemudian presipitasi, terjadi turunnya hujan. Kemudian hujan yang turun ke permukaan bumi ada kalanya langsung jatuh ke permukaan air laut atau air sungai, danau, dan sebagainya. Namun ada juga hujan yang jatuh ke daratan. Nah, air yang jatuh ke daratan akan masuk ke dalam tanah. Kemudian peristiwa ini disebut infiltrasi, yaitu menyerapnya air ke dalam tanah. Yang ketiga, peranan hujan bagi makhluk hidup. Tahapan siklus air yang sangat bermanfaat bagi bumi adalah peristiwa hujan. Nah, manfaat hujan adalah untuk menyediakan air bagi keperluan makhluk hidup. Manfaat air bagi makhluk hidup diantaranya adalah air hujan yang menyerap ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. 2. Air hujan akan mengisi sungai, danau yang dapat dimanfaatkan. 3. Air diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis. 4. Air diperlukan oleh manusia seperti untuk minum, mandi, mencuci, pembangkit listrik, dan lain-lain. 5. Siklus air mempengaruhi kelembaban bumi, suhu udara, dan iklim di bumi. Lalu yang keempat, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Secara alami, air di bumi selalu diperbarui melalui siklus air. Dengan adanya siklus air, maka jumlah air tidak akan berkurang. Namun, mengapa pada musim kemarau ada daerah-daerah tertentu yang mengalami kekeringan? Nah, hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya curah hujan.
dan adanya kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air. Nah, di antara kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air adalah satu, pembangunan lantai beton atau betonisasi. Kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali bangunan-bangunan gedung, kemudian banyak sekali rumah-rumah yang tidak lagi meninggalkan halamannya untuk resapan air, tetapi semuanya di aspal atau di beton. Nah, dengan adanya betonisasi ini mengurangi peresapan air hujan. Yang kedua, adanya pencemaran udara. Nah, pencemaran udara yang terjadi secara terus-menerus, misalnya dari asap kendaraan, dari asap pabrik, dan lain-lain, maka nantinya akan menyebabkan ketika turunnya hujan, maka hujan yang turun dari langit akan bertemu dengan udara yang tercemar, maka terjadilah hujan asam. Nah, hujan asam ini sangat berbahaya dan tidak baik untuk kehidupan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Nah, pengambilan air tanah secara berlebihan ini akan mengurangi cadangan air tanah dan di samping itu akan menyebabkan penurunan permukaan tanah. Yang keempat adalah penggundulan hutan. Hutan yang ditebang atau proses penggundulan hutan maka akan menyebabkan ketika musim hujan air tidak dapat diserap oleh tanah karena tidak ada akar-akar tumbuhan. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya longsor, akan menyebabkan terjadinya banjir. Di samping itu, ketika musim kemarau, hutan yang gundul ini akan menyebabkan kita kekurangan air karena tidak adanya cadangan air di dalam tanah. Nah, demikianlah kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah penghematan air. Nah, air yang kita gunakan sehari-hari untuk memasak, untuk mandi, mencuci adalah air bersih. Kalian tahu apa ciri-ciri air bersih? Ciri-ciri air bersih adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Jika kita menemukan air yang kita pakai, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, dan sebagainya, kita cium dia berbau, kemudian dia berasa sesuatu, atau dia berwarna, maka itu tidak memenuhi sebagai air yang bersih. Nah, penggunaan air bersih ini harus kita hemat. Inilah beberapa cara penghematan air. Satu, menutup keran saat menggosok gigi. Ketika kalian menggosok gigi, maka jangan biarkan keran dalam keadaan terbuka. Kemudian ketika kita mencuci muka atau mencuci piring pun, jangan biarkan keran dalam keadaan terbuka. Jadi tutup keran saat kita menggosok gigi, cuci muka, dan mencuci piring. Kemudian yang kedua, ketika kita menyiram tanaman, lakukan pada waktu pagi atau sore. Jangan menyiram tanaman pada waktu siang. Karena ketika kita menyiram tanaman di waktu siang, tentunya air yang kita siram tidak semuanya diserap ke dalam tanah, tapi terjadinya penguapan. Dan lakukan untuk menyiram tanaman ini tidak harus dengan air bersih. Bisa dengan air limbah atau bekas air cucian beras. Yang ketiga, mandi dengan pancuran lebih hemat daripada kita mandi dengan berendam atau dengan menggunakan payung. Yang keempat, mencuci harus sekaligus banyak. Ini kalau kita menggunakan mesin cuci, maka kita bisa menghemat dengan cara mencuci sekaligus banyak, tidak sedikit-sedikit. Kemudian jika kita tidak menggunakan mesin cuci, kita menggunakannya adalah mencuci dengan tangan, maka gunakan 3 ember. Ember pertama berisi untuk merendam cucian, ember kedua untuk mencuci bersih-bersih,
Ember yang ketiga adalah air untuk membilas cucian. Demikianlah beberapa cara penghematan air. Tentunya masih banyak cara menghemat air yang bisa kalian lakukan di rumah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan kita dapat melakukan penghematan air sehingga kita tidak mengganggu proses siklus air. Baik, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.